Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perputaran atau rotasi searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Bersama saya Rani Bilal Simanjuntak, saya Kristina Lubis, saya Daniati Pasaribu, saya Febrian Fardosi, saya Ivan Tusila, saya Ramsun Fardosi, saya Hidup Sebayang, saya Tuan Kamulan. Baiklah, kami akan memulai video ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di video pembelajaran matematika Cakap. Pertama, perputaran secara jam 90 derajat. Tempatkan tempat titik pada koordinat khusus, yaitu titik A 4,5, titik B 7,5, titik E 4,5, dan titik D 1,1. Dan tarik garis putus pada tempat titik awal dan kemarin. Kemudian gunakanlah busur untuk mengukur besar sudut dari garis putus. Tarik garis baru yang memiliki sudut 90 derajat terhadap garis putus. Maka akan terbentuklah bayangannya A 4,5, B 7,5, C 1,1, dan D 4,2. Maka ini yang disebut bayangan. Jadi dapat kita sebutkan jika perputaran searah jam 90 derajat, maka akan memiliki beberapa perubahan. Dari perubahan posisi, perubahan dari X dan pendeknya, tapi nilai Y tidak berubah. Contoh, nilai A yang awalnya 5,4 menjadi 4,5. Dua perputaran searah jarum jam sebesar 180 derajat. Dari bentuk asli dipadatkan kedua garis dari 0 di 0,0. Gunakan busur untuk mengukur titik asal 0,0. Tarik garis baru yang mempunyai besar sudut 180 derajat. Kemudian hitung jarak, maka akan terbentuk tempat titik, yaitu A aksen 5,4, B aksen 5,1, C aksen 1,1, dan D 2,4. Lalu hubungkan itu menjadi bayangan kedua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika suatu titik berputar sebesar 180 derajat, maka posisi X dia berputar menjadi negatif. Dari nilai awal B 5,1 menjadi 5,1. Ketiga, perputaran searah jarum jam sebesar 210 derajat. Untuk lebih mudah mengukur besar sudut, kita dapat membentuk bayangan ketiga dari garis bayangan 90 derajat, bayangan 180 derajat. Gunakan busur untuk mengukur sudut dari garis 90 derajat maupun 180 derajat. Tarik garis baru yang besar sudutnya 90 derajat terhadap bayangan perputaran 180
dan besar sudut 180 derajat terhadap bayangan setara 90 derajat. Pada setiap titik dan hitung jarak maka akan terbentuk 4 titik. 1, 2, 3, 4. Hubungkan 4 titik tersebut maka akan terbentuk bayangan ketiga. Jadi dapat ditentukan 3 titik koordinat dibuka sebanyak 270 derajat ke arah jarum jam, maka bayangannya memiliki posisi terbalikan dan nilainya berubah ganda, sedangkan F tetap. Contohnya titik C dengan 1,1 menjadi D absen dengan 1,1. Hai, kami di sini akan menjelaskan perputaran rotasi berlawanan arah jarum jam. Perputaran 90 derajat berlawanan arah. Gambarkan keempat garis asli A 5,4, B 5,1, C 1,1, dan D 2,4. Garis tarik. Gambarkan garis putus-putus dari setiap gambar. Gunakan busur untuk mengukur besar sudut dari masing-masing garis putus-putus terhadap garis titik asam 0,0 ke arah kuadran ketiga. Lalu tarik garis putus-putus baru yang besar sudutnya 90 derajat terhadap garis putus-putus titik asal 0,0. Maka terbentuklah bayangan pertama. Hubungkan lalu terbentuklah bangunan bayangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya memiliki posisi berkebalikan. Nilai Y berubah tanda, sedangkan nilai X tetap. Contoh, titik A menjadi 5, titik A 5,4 menjadi A aksen 4,5. Putaran berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat dari bentuk asli di kuadran 2. Gunakan busur untuk menghitung besar sudut dari garis putus-putus ke titik asal 0,0. Garis putus-putus baru yang mempunyai besar sudut 180 derajat pada masing-masing titik yang mengarah ke kuadran 4 dari bentuk asli ke kuadran 4. Kemudian, hitung jaraknya untuk menentukan titik bangunan kedua. Maka akan terbentuk 4 titik bayangan. Lalu, hubungkan titik tersebut, maka akan terbentuk bangun bayangan yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik diputar sebesar 180 derajat, maka posisi X dan Y akan tetap, tetapi nilai X dan Y akan berubah tanda. Contohnya, min 5, B sama dengan 5,1 menjadi B aksen 5,1. 3. Perputaran searah berlawanan jarum jam sebesar 270 derajat. Untuk lebih mudah mengukur besar sudut, kita dapat membentuk bayangan ketiga dari garis putus-putus bayangan perputaran 190 derajat dan perputaran bayangan 180 derajat. Gunakan busur untuk mengukur sudut dari garis putus-putus asal 0,0 bentuk aslinya. Lalu tarik garis baru yang besar sudutnya 90 derajat terhadap perputaran bayangan 180 derajat dan yang besar sudutnya 180 derajat, yang besar sudutnya 180 derajat terhadap putaran bayangan 90 derajat. Maka akan terbentuk 4 titik bayangan. Kemudian hubungkan keempat titik bayangan tersebut.
dapat disimpulkan jika suatu titik diputar sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka posisi berkebalikan dan nilai X berubah tanda, sedangkan nilai Y tetap. Contohnya titik B min 2,4 menjadi B 1,5. Kesimpulan, jika titik koordinat X, Y diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat menjadi Y, min X, atau posisi berubah menjadi berkebalikan dan nilai X berubah tanda sedangkan nilai Y tetap. Jika titik koordinat X, Y diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat menjadi min X, min Y, atau posisi tetap dan nilai X dan Y berubah tanda. C. Jika titik koordinat X, Y diputar searah jarum jam sebesar 270 derajat menjadi min Y, X, atau posisi berubah menjadi berkebalikan dan nilai Y berubah tanda sedangkan nilai X tetap. Jika titik koordinat X, Y diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat menjadi min X, min Y, atau posisi berubah menjadi berkebalikan dan nilai Y berubah tanda sedangkan nilai X tetap. B. Jika titik koordinat X, Y diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat, maka menjadi min X, min Y, atau posisi tetap tetapi nilai X dan Y berubah tanda. C. Jika titik koordinat X, Y diputar berlawanan arah jarum jam menjadi Y, min X, atau posisi berubah menjadi berkebalikan dan nilai X berubah sedangkan nilai Y tetap. Dari kedua kesimpulan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perputaran searah jarum jam dan berlawanan jarum jam sangat berhubungan. 1. Nilai bayangan 90 derajat searah jarum jam sama dengan nilai bayangan 270 derajat pada perputaran berlawanan arah jam. 2. Nilai bayangan 90 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan nilai bayangan 270 derajat pada perputaran bayangan searah jarum jam. 3. Nilai bayangan 180 derajat pada perputaran searah jarum jam sama dengan nilai bayangan 180 derajat pada perputaran berlawanan arah jarum jam. Kami juga menyimpulkan bahwa kuadran pada koordinat kartesius menentukan letak bayangannya. Sebagai contoh, perputaran berlawanan arah jarum jam pada soal kedua bentuk aslinya ada pada kuadran kedua, dan bayangan 90 derajat ada di kuadran ketiga, bayangan 180 derajat ada pada kuadran keempat, dan bayangan 270 derajat ada pada kuadran pertama. Dan setiap bayangan yang berdekatan mempunyai selang 90 derajat dan setiap bayangan yang berhadapan mempunyai selang 180 derajat. Dan demikian juga dengan bayangan di perputaran searah jarum jam. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.